Psikofans, balik lagi sama aku Fariha di podcast Obrol Sepsi, obrolan seputar psikologi. Dan oke teman-teman, kali ini kita akan ada tema yaitu Mental Health is Universal Human Right. Nah mungkin teman-teman juga udah mulai sadar ya bahwa masyarakat sekarang itu udah peka dengan pentingnya kesehatan mental kayak gitu. Dan ada pula teman-teman data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pada tahun 2018 itu di usia 15 tahun ke atas 1 dari 16-nya itu terdiagnos depresi gitu. Bahkan nih teman-teman, untuk gangguan yang berat dalam arti ini skizofrenia 0,81% pada tahun 2022 ini atau sekitar 495 orang terkena skizofrenia. Cukup besar gitu. Bahkan teman-teman nggak asing juga kan kalau misalnya orang yang terkena skizofrenia itu sering mengalami atau mendengar suara-suara. Nah sebenarnya suara apa sih gitu? Mungkin teman-teman menanyakan juga. Nah Faria juga di sini ingin tahu, dan kebetulan Masya Allah di sini kita sudah bersama narasumber kita Mas Ari. Iya. Nah di sini Mas Ari Masya Allah salah satu penyintas skizofrenia yang sekarang sudah mulai dalam proses pemulihan ya Mas ya. Oke, dan di sini nanti kita akan berbincang-bincang sama Mas Ari bagaimana proses dulu Mas Ari mengalami skizofrenia, bahkan perjuangan Mas Ari sampai sekarang di kondisi pemulihan. Oke, gimana sekarang kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah baik Kak. Baik Mas ya. Oke. Sekarang kegiatan apa Mas Ari? Kegiatan sehari-hari saya usaha di daur ulang plastik, mengolah plastik lah. Iya, jadi sekarang ada usaha pengolahan plastik. Iya. Masya Allah luar biasa. Di sini Fariha mau tanya dulu sih, berarti kan sekarang Mas Ari udah dalam kondisi yang mulai stabil ya Mas ya? Iya. Tapi dulu kapan sih Mas Ari waktu mulai ngerasa Mas Ari kena gejala skizofrenia? Kisaran sekitar 2016-an. 2016? Iya. Terus apa yang bikin Mas Ari kayak jadi sadar kalau Mas Ari kena ini deh, kan mentalnya kayak gitu? Saya waktu itu merasakan kondisi badan yang dan pikiran itu nggak stabil, sering kosong, komen sering halu lah, nggak enak lah di kondisi yang dirasakan itu. Terus gimana tanggapan keluarga Mas Ari waktu kondisi Mas Ari seperti itu Mas? Alhamdulillah menyadari bahwa kondisinya alhamdulillah menyadari baik. Berarti tanggapan keluarga lebih ke support kayak gitu ya? Sering menyupport, iya. Lingkungan juga menyupport, alhamdulillah. Iya. Terus dulu apa Mas Ari ini pernah dirawat juga? Pernah di rumah sakit jiwa Magelang, kisaran sekitar 1 bulanan. 1 bulan di sana. Berarti di tahun 2016 itu langsung dirujuk ke rumah sakit atau gimana Mas? Waktu itu 2015 yang dirujuk. Oh, dirujuk tahun 2015. Itu Mas Ari langsung ke sana diantar orang tua tuh gimana prosesnya? Itu dijemput dari pihak rumah sakit. Bahkan waktu itu di borgolnya sampai putus di borgol dan disuntik, saking kekuatan dari dalam itu kuat banget, jadi putus, benar-benar putus. Jadi itu kayak bisa dibilang kayak jemput paksa gitu ya Mas ya? Oke, terus kalau boleh tahu ya Mas, apa sih penyebabnya sampai Mas Aris bisa ngalamin kesehatan mentalnya terganggu gitu Mas? Dulu awal mulanya saya sering pikiran kosong dan ada tekanan, sering unek-unek ya nggak kesampaian gitu loh. Jadi dipikir sendiri, jawab sendiri, jadinya kan nggak karuan. Nah itu. Jadi kayak kurangnya komunikasi Iya, gitu ya? kurang komunikasi. Jadi akhirnya kayak apa-apa dipikir sendiri, kayak gini-gini gitu. Wah luar biasa. Terus dulu waktu Mas Ari ngalamin kejadian itu, ada nggak sih Mas kayak hal ekstrim yang Mas Aris lakuin? Ada. Waktu itu saya pernah mengakhiri hidup. Sering banget, bahkan setiap hari, dan itu pun saya waktu itu saya mengalami depresi dan halusinasi, sering halusinasi. Intinya untuk mengakhiri hidup ada bisikan-bisikan makhluk gaib, setan itulah. Nah itu setiap hari itu. Iya, dan ini ya Mas ya, di masyarakat juga kan ada nih sebagian masyarakat yang menganggap kalau skizofrenia atau gangguan jiwa itu penyakit jin kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Aris itu gimana tanggapannya? Kalau saya menanggapinya, kalau dengan ini kan ya namanya juga
penyakit ya dijalani saja lah. Allah ngasih cobaan beserta solusinya. Oh berarti Mas Haris nggak terlalu peduli ya dengan apa omongan-omongan luar sana gitu. Tapi berarti sebenarnya itu bisikan-bisikan itu emang apa sih Mas, kalau boleh tahu yang Mas dengar tuh dari bisikan itu apa sebenarnya? Bisikan intinya itu intinya buat apa, mengakhiri hidup. Kamu harus mati sekarang itu. Nah itu buat itu apa namanya, mengakhiri hidup itu dengan cara megang pisau, dilukai, hampir melukai tangan. Nah itu untung aja apa namanya, orang tua tahu langsung disembunyikan pisaunya itu. Berarti belum kejadian waktu itu Mas ya? Belum. Dan satu lagi itu yang buat mengakhiri hidup, pernah hampir keluar dari rumah mengakhiri hidupnya dengan cara apa namanya, di rel sepur itu. Udah hampir Rel kereta itu oh, Mas? rel kereta. Wah, itu kayak bisikan disuruh untuk ke tengah kayak gitu? Iya, benar-benar berat itu. Jadi tuh kayak ada yang bisikin di telinga kayak gitu atau Iya, di pikiran aja Mas? di telinga. Di telinga. Pas waktu itu pikiran kosong sih, dan kondisi nggak mungkin. Terus waktu awal kali Mas Aris, pasti kan Mas Aris kan punya teman gitu dan segala macam, kayak gimana dulu teman-teman Mas Aris menyikapi keadaan Mas yang seperti itu Mas? Situ waktu itu pas saya sepulang dari teman-teman banyak, teman-teman SMP dan STM banyak yang menjauhi karena saya di kondisi kayak gini. Saya menyadari lah, gak masalah, yang penting saya sehat, kembali aktivitas dan menemukan teman yang baru. Oh berarti respon teman-teman itu Mas Aris rasain setelah Mas keluar dari rumah sakit itu? Iya. Gitu. Dan tadi kan ini ya, sekarang kan pekerjaan Mas Aris sekarang pengusaha daur ulang plastik gitu. Nah yang pastinya dong kalau misalnya bisnis atau usaha itu pasti ada naik turunnya kayak gitu. Dan di situ tekanan pasti ada dong Mas. Pasti iya. Dong. Dan Faria penasaran sih, apa dari situ Mas pernah nggak sih kambuh lagi kayak gitu? Namanya usaha juga siklus naik turunnya. Ya dibilang berat ya enggak, dibilang enggak ya juga berat pastinya itu. Saya menyadari lah kondisi ini pas waktu usaha, ya namanya usaha mesti harus kuat lah. Dengan hal ini saya apa namanya, berusaha semaksimal mungkin untuk bangkit dan supaya kuat dalam menghadapinya gitu. Kalau sekarang sendiri dalam kayak Mas ngontrol emosi Mas, masih pakai obat gitu nggak Mas? Masih, alhamdulillah rawat jalan. Masih rawat jalan, berarti Ya. masih sering keluar masuk ke Psikiater. psikiater. Ya. Oke. Kalau dulu waktu masih perawatan intens itu ya Mas ya, itu sebenarnya apa sih yang Mas rasain? Yang saya rasain itu dulu kan sering banget ya pikiran kosong, terutama melamun, sering banget waktu itu. Dan mikiran yang enggak, sering duduk, sering melamun di suatu tempat gitu. Gitu. Terus tadi kan Mas Aris, tadi waktu masih kita di luar kan Mas Aris sempat cerita nih kalau Mas Aris pernah ke Jepara naik motor gitu kan. Itu kok bisa Mas? Bisa. Dengan kecepatan yang wow, itu di luar rata-rata loh. Iya. Itu apa namanya, ya di luar kendali juga ya. Kalau di logika nggak masuk akal sih. Dengan memberanikan diri naik motor pergi dari rumah, apa namanya, pamitnya ke kota, setelah itu sampai ke Jepara, itu ekstrim sekali sih. Pas waktu itu hampir juga masuk jalan tol. Untung aja ada yang ngasih tahu dan lepas dari itu selamatlah sampai sana. Dan itu kayak ada kayak Mas kepikiran buat bunuh diri juga nggak Mas waktu itu? Udah enggak, udah aman, udah stabil banget lah. Oh,
itu keadaan yang udah agak stabil. Stabil. Tapi waktu itu masih sering offline. Masih sering offline. Iya. Offline-nya itu karena apa, Mas? Offline-nya itu ekstrim pokoknya. Harus dalam posisi bahaya itu memberanikan diri walaupun itu nggak karuan. Berarti kayak udah kayak nggak ada rasa takut lagi. Iya, nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Wow, kayak kenapa bisa kayak gitu ya, Mas ya? Kayak itu kayak ada stimulus atau ingatan-ingatan apa nggak sih, Mas? Itu pun pas itu aku ya gimana ya, menyadari sih. Bahkan sampai saat ini, kalau saat ini udah nggak berani. Waktu itu kan kondisi masih offline, jadi mau nggak mau ya nggak ada rasa takut. Jadi kayak bener-bener ya udah jalanin aja kayak gitu, Mas ya? Wow, luar biasa banget. Tapi kalau misalnya sekarang sendiri Mas Ari dengan kehidupan keluarga sama kayak kegiatan-kegiatan Mas Ari sekarang itu udah stabil atau masih ada kendala-kendalanya, Mas? Dibilang stabil ya stabil. Kalau posisi saat ini ya masih siklus usaha. Pas posisi kondisi harga plastik lagi naik turun ya dalam posisi ngedrop, ya jalanin saja, nikmati dan syukuri, enjoy saja. Iya, tapi berarti udah kayak nggak ada kambuk lagi buat Enggak, yang namanya hal-hal enggak. istimewa tadi udah Iya. nggak ya, Mas ya? Oke, luar biasa Yang penting banget. sadar. Iya. Dan gini, Mas, kayak mungkin temen-temen juga tahu ya kalau isu kesehatan mental kayak depresi, bipolar kayak gitu, itu banyak banget dialami sama remaja gitu, apalagi Iya. kebanyakan sekarang mahasiswa. Mas Ari juga tahu kan gitu. Iya. Kalau menurut Mas Ari nanggapin hal itu gimana, Mas? Menurutku kalau dalam menjalani ini ya jangan sampai pikiran kosong, supaya nggak terjadi yang nggak Kayak mungkin kayak hilang motivasi iya. gitu ya. Yang penting intinya sekarang semangat hidup, jauh dari pikiran, jangan sampai pikiran kosong dan semangat lah ini. Berarti lebih ke punya lagi tujuan hidupnya apa kayak gitu. Iya. Dan mungkin jangan sendirian juga kali ya, Mas ya. Sering-sering ada temennya buat ngobrol. Iya bener, karena temen buat ngobrol tuh penting banget ya, Mas ya. Yang penting ada unek-unek yang bisa disampaikan, sampaikan aja, jangan sampai dipendam. Kalau dipendam bermasalah besar, soalnya sering pikiran terpendam penuh full, nggak bisa disampaikan, nanti kan berat. Iya, jadinya apa-apa sendiri semua, padahal belum tentu benar apa yang dipikirin itu ya, Mas ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Ari sendiri nih, aku cukup penasaran sih ya, Mas ya. Sebenarnya itu kalau faktor besar yang bikin bisa Mas, kalau dilihat kan Mas Ari sembuhnya itu cepet ya. Iya. Faktor besar yang bisa mempengaruhi Mas Ari sembuh dengan cepat itu apa, Mas, menurut Mas? Dari beberapa faktor sih Kak. Intinya dari dorongan diri sendiri, intinya saya sembuh. Yang lain aja bisa sembuh, maka saya harus sembuh. Dan itu disertai lingkungan juga mendukung, keluarga, dan sering konsultasi ke psikiater. Saya sering kali rawat jalan ke psikiater, boleh sebut namanya ya, ke Dokter Ika di Rumah Sakit Umum Citro Wardoyo Projo. Sering konsultasi pada Dokter Ika. Alhamdulillah, terima kasih sudah seperti ibunya sendiri ya. Iya. Alhamdulillah dikasih tahu di apa-apa, mengerti lah tentang saya, udah seperti anaknya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak toh. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh. Iya, berarti dokter tersebut juga yang menemani Mas Ari dari awal atau Iya. gimana, Mas? Menemani, sangat menemani. Oh, berarti beliau yang Menyemangati. berarti beliau juga yang mendiagnosis Mas Ari dulu. Sering sampai sekarang kontak, kalau ada apa-apa kontak langsung ya beda.
konsultasi. Berarti kalau dulu Mas Ari itu langsung didiagnos penderita schizophrenia. Iya. Dan akhir-akhir ini bipolar. Bipolar. Iya. Tahun berapa Mas? Dari tahun berapa? Bipolarnya 2018. 2018. Iya. Kalau sampai sekarang masih naik turun Iya. moodnya? Iya moodnya. Tapi sekarang maniknya udah rendah sih. Maniknya udah rendah ya. Kalau dulu bener-bener Benar-benar tinggi. Apa-apa harus mau, keinginan harus mau, ini harus kesampaian. maksain banget gitu Mas. Maksa sekarang. Itu jadi waktu dulu kan karena bipolar itu kan pasti emosinya naik-naik ya Mas ya. Iya. Waktu emosi masih meluap-luapnya keluarganya gimana Mas? Ya cenderung motivasi lah, yang intinya harus semangat, nggak boleh putus asa, dan menghibur. Keinginan saya ya apa, kemana ya dijalanin aja. Berarti support banget ya Mas ya, nggak Alhamdulillah. menekan gitu ya atau menjudgment gitu ya. Berarti sekarang obat yang Mas Ari pakai itu buat meredam bipolarnya atau masih yang sama schizophrenia Mas? Sekarang semuanya ya, sekarang konsumsinya triflupracin sama fluoxetine. Dua itu ya Mas ya. Luar biasa. Tapi sekarang aktivitas sudah makin lancar, Alhamdulillah. lingkungan juga makin support gitu Mas Iya. ya. Gimana perasaannya Mas sekarang Mas? Ya bahagia sekali, udah sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah, dan banyak-banyak terima kasih pada Tuhan udah memberi jalan, udah memberi sehat, udah pokoknya intinya banyak terima kasih lah, bersyukur banget sampai sekarang ini. Terus yang Mas Ari lakukan apa sih Mas biar kayak ngisi waktu-waktu biar nggak jadi kosong lagi kayak gitu? Hobi apa lah yang Mas Ari lakukan? Kalau saya sukanya traveling sama healing-healing, kemana, ke wisata yang disukai, yang membuat pikiran fresh. Nah itu benar-benar berpengaruh banget itu buat otak. Yang penting otaknya itu jangan sampai kosong dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, terus Mas Ari sekarang Mas Ari ada nggak sih perasaan kayak takut kalau misalnya masa-masa itu keulang lagi kayak gitu? Takutnya sih enggak, tapi ya namanya juga hidup juga siklus ya. Pernah sih mengalami takut jangan sampai terulang lagi. Perasaan itu ya jangan sampai terulang lagi, ya harus kuat, harus bisa memotivasi diri sendiri supaya nggak terulang lagi, dan ngisi-ngisi hari seperti hari-hari ini ya dengan aktivitas positif, kemana, kegiatan apa, dan traveling lah. Berarti Mas Ari buat ngisi-ngisi itu dengan traveling, hobi Mas Ya, tadi gitu sama ya? ini. Oke, berarti kalau perasaan takut udah nggak ada ya Mas? Nggak ada. Karena kan biasanya kalau misalnya orang itu kan berarti kan posisi kita paling down ya Mas ya. Iya. Itu kan biasanya kan orang kayak karena posisi paling down kayak ngerasa semuanya tuh hampir selesai gitu Iya. kan. Jadi kayak takut lagi buat mulai. Kayak seperti nggak ada jalan keluar. Iya, Pasti kayak gitu. ada lah. Justru Paling mungkin karena kalau misalnya ada ketakutan bisa jadi malah itu bisa pulang ya Mas ya. Makanya Mas Ali lebih milih buat ngisi-ngisi waktu itu buat Iya. traveling tadi. Iya. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita tahu lagi, mungkin dari semua faktor-faktor tadi kan mungkin kan faktor ekonomi kan jadi salah satu apa ya penyebab juga ya Mas. Utama, Kalau ya. di Mas Ari gimana Mas? Kalau saya sendiri ya, kalau soal itu ekonomi ya pastilah ya, namanya juga hidup, pasti hal yang paling gimana ya, yang paling faktor utama lah ya, harus pinter-pinter jeli-jeli mengatur, memanage uang sih, mana yang lebih butuh dan mana yang lebih penting didahulukan dulu. Berarti sekarang concern Mas lebih ke manajemen uang, kebutuhan yang mana gitu ya Mas, Iya. bukan karena keinginan ya. Iya. Oke, karena sekarang kan apalagi zaman sekarang ya Mas, inginnya kan banyak banget Iya. kayak gitu. Bahkan mungkin karena anak muda trennya sekarang wah gila-gilaan banget kan Mas. Apalagi dunia glamor. Iya, dunia glamor sekarang udah
mungkin media sosial juga makin up-upnya kayak gitu. Iya. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor sekarang bisa gampang depresi kali ya Mas ya. Kalau nggak kuat ngatasinya, sering ada nggak bisa mengikuti pergerakan itu informasi. Kalau keinginannya besar tinggi ya mau apa-apa dibeli, tapi jangan sampai seperti itu. Soalnya dengan menyadari kondisi kita seperti ini kan harus tahu mengerti apa mana yang butuh dan mana yang belum dibutuhkan gitu. Jadi lebih sadar diri lagi gitu ya Mas ya, Sadar diri dengan kebutuhan yang kita punya gitu. Dan kalau Mas Ari dulu waktu kan Mas Ari kan di rumah sakit itu proses pemulihannya 1 bulan ya Mas iya. ya. Terus waktu di rumah itu Mas Ari ngapain aja Mas? Pulang dari rumah sakit, saya aktivitasnya waktu itu masih dalam rawat jalan ya. Kalau kegiatannya usaha masih belum stabil, soalnya kondisi otak belum stabil. Waktu itu sering bermain kemana, ngobrol, intinya masih makan, tidur, dan dolan, jalan-jalan lah gitu. Intinya itu, belum sampai kepikiran usaha itu. Kalau setelah waktu itu berjalan berapa tahun baru bisa kembali aktivitas seperti sejarah. Oh berarti kayak pekerjaan atau aktivitas pokok itu bisa dilakukan, tapi kalau buat yang berpikir itu belum ya Mas ya? Kalau buat berpikir berat-berat masih belum bisa maksimal. Itu waktu Mas Ari ngerasain hal itu, Mas Ari ada konsul ke dokter atau gimana Mas? Saya sering konsultasi waktu itu, konsultasi rutin. Apa yang saya alami saya sampaikan, dan saya mencari jalan dan konsultasi pada dokter supaya saya dikasih solusi biar enak lah nyalamin. Dan itu kayak dilakuin scan ke otak Mas nggak, kayak apa? Iya, kemarin saya di scan ya ada kendala sih di bagian otak tengah dalam septum palladium. Nah itu ya saya menyadari lah mau gimana lagi, dioperasi nggak bisa ya jalanin aja. Oke, itu karena efek dari gangguan schizophrenia itu ya Mas ya? Iya. Tapi kayak nggak ada kayak kejadian kebentur atau apa? Enggak sih, dulunya enggak. Apa pas waktu kecil nggak tahu saya pas waktu kecil. Berarti berawal dari pikiran itu ya Mas ya? Makanya pikiran itu paling bahaya, penyakit yang paling bahaya. Berarti berawal dari pikiran yang semuanya sendiri-sendiri, akhirnya sendiri sampai ke halusinasi. Iya. Mas juga paham ngalamin Mas? Paham mengalami. Waktu itu halusinasinya tinggi, moodnya juga tinggi, sering sering nggak terkontrol lah. Dulu kalau halusinasi yang Mas Ari alamin apa Mas? Saya sering ada bisikan-bisikan gitu. Oh yang itu ya, yang bisikan-bisikan tadi. Bisikan. Kayak Mas itu pernah kayak berhalusinasi kayak gimana masa depan, kayak gitu-gitu nggak Mas? Pernah sih, masa depanku mau dibawa kemana ini. Kondisi saya sampai waktu itu, kondisi saya seperti ini, bisa nggak ya. Sempat pernah putus asa juga. Sempat pernah putus asa supaya saya kok gini-gini aja ya hidup dulu, yang lain aja bisa. Saya menyemangati diri saya untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah bisa Tadinya lebih kayak bangkit dari keterpurukan gitu. bangkit dari keterpurukan gitu. Terus berarti support system paling besar ketika Mas Ari pemulihan itu keluarga? Ya, terutama saya sendiri, keluarga, lingkungan, dokter juga. Ya. Kalau menurut Mas Ari sendiri, kayak pesan nih buat teman-teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama kayak Mas Ari, gimana sih caranya biar pulih dari yang dialami itu? Untuk teman-teman yang mengalami gangguan seperti saya, intinya jangan sampai pikiran kosong,
halusinasi, dan intinya semangat dibuat kegiatan sehari-hari buat semaksimal mungkin. Kalau sampai ya istirahat, dan intinya tetap semangat lah. Jadi lebih kayak kita tahu kalau misalnya keadaan kita capek, istirahat it's okay gitu Iya, ya, nggak apa-apa. jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, karena hasil dari memaksa diri itu justru bahaya ya Mas Bahaya ya. banget. Berarti Mas Ari juga berawal dari memaksakan diri gitu. Iya. It's Mungkin okay. itu kayak ada rasa iri atau gimana dulu Mas? Ya kalau dibilang iri ya faktor manusiawi lah ya. Yang lainnya udah sukses, masa saya belum. Dan itu pun kalau dirasakan ya berat juga. Seiring berjalannya waktu, saya berusaha semaksimal mungkin. Dia bisa, saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman, dan saya alhamdulillah bisa. Berarti benar-benar penuh perjuangan Iya. buat kembali dari itu. Dorongan pertama itu dari diri sendiri yang pengen pulih ya Mas ya. Iya. Oke. Terus sebenarnya tuh Farah itu tadi agak concern juga, penasaran juga sama cerita Mas yang bilang kalau awal Mas tadi habis dari rumah sakit itu kan Mas sempat dijauhi sama teman-teman Iya. gitu. Terus kebanyakan kan ketika dijauhi itu kan orang ngerasa ngedown gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kenapa sih kalau Mas Ari justru bisa sekarang punya usaha, bahkan teman-teman Mas Ari, relasi Mas Ari justru makin banyak? Itu motivasinya tuh apa Mas waktu kemarin? Pas waktu itu ya mengalami dijauhi teman, ya memang berat sekali rasanya. Kok sampai segininya sih teman menjauh. Tapi saya sadar posisi saya seperti ini, dan apa motivasi saya untuk bangkit. Nah, waktu itu aku harus berusaha semaksimal mungkin. Saya buktikan kepada teman-teman yang menjauhi saya bahwa saya bisa dan bisa maksimal. Saya buktikan dengan banyak relasi, usaha, dan alhamdulillah relasinya banyak, dari orang biasa sampai yang konglomerat. Wow, gitu. Terus kayak dari temen Mas Ari itu kebanyakan temen waktu sekolah Iya, waktu sekolah. di SMP gitu ya Mas ya? Iya. SMP sama dulu Mas STM ya? Iya. Itu kayak ada dia, teman Mas itu kayak ngomong langsung kayak nggak mau berteman sama Mas atau gimana Mas? Itu kala itu pas saya kontak menjauh, nggak ada respon. Setelah tahu saya dari rumah sakit jiwa, dan itu pun menjauh, nggak mau dihubungi. Saya merasa, oh ini kok kenapa sampai segini teman menjauh. Bahkan saya udah meminta permohonan maaf kalau saya salah, ada apa, supaya bisa kita kembali berteman lagi. Dan itu pun nggak mau berteman. Oh ya udah, saya menyadari lah saya seperti ini. Padahal sebelumnya kayak Mas Ari sering banget main ke tempat dia, Iya, sering banget. sering kumpul Sering gitu. kumpul. Terus tiba-tiba setelah Mas Ari ngalamin ini nggak ada kabar. Iya, Gitu. nggak. Tapi waktu itu pasti kalau sedih ya Mas ya. Ya sedih sih, namanya teman kan seperjuangan. Waktu kecil ada apa-apa, waktu sekolah, waktu enak-enaknya belajar, enaknya berteman, menghina, ya sedih juga sih. Tapi mau gimana lagi, ya jalanin aja. Tapi sekarang setelah melihat Mas Ari yang mulai aktif nih, bahkan sering Instagram Mas Ari juga kan sekarang aktif banget ya, Ya, Instagramnya aktif, sekarang juga sering konten, bahkan Iya. kayak usaha Mas yang sekarang relasinya juga luar biasa. Itu kayak respon teman sekarang gimana Mas? Atau ada yang kontak lagi, mendekat atau gimana Mas? Alhamdulillah temanku kembali mendekat, dan responnya baik. Kok bisa sih Mas Ari sampai usaha bangkit seperti ini, bisa sukses. Itu alhamdulillah responnya membaik sampai saat ini. Tapi kalau Mas Ari ada kepikiran kayak dulu aja ngindar, sekarang malah balik, ada yang perasaan gitu nggak Mas? Enggak sih, kalau saya sendiri, saya itu welcome orangnya kok. Nggak ada apa-apa, perasaan iri dengki itu nggak ada.
saya biasa aja, bahkan saya welcome untuk berteman kembali. Kayak Mas Ari dengan pemikiran yang Mas Ari sekarang tuh, apakah itu dulu di ini juga Mas, diajarin waktu di rumah sakit Mas? Itu dari diri sendiri sih ya itu. Berarti kalau dari waktu Mas di rumah sakit itu nggak ada kayak penanaman pemikiran gitu, nggak ada Mas? Enggak. Berarti lebih kayak obat ya dulu itu? Sering obat. Kalau dulu di rumah sakit aktivitasnya ya ada kegiatan nyapu, ngepel, dan nama-nama apa. Kalau pas ada kegiatan itu senam, ada. Jadi kayak gimana tetap bisa ngejalin aktivitas sehari-hari gitu ya Iya. Mas ya? Oke. Kalau Mas dulu sampai ini nggak Mas? Kan bahkan ada ya yang pengidap schizofrenia itu kan sampai kayak mandi aja dia enggak kayak gitu. Kalau Mas Ari tuh dulu sampai gitu nggak Mas? Saya pas jujur aja ya, Iya. nggak apa-apa. Bukannya saya ya malu-malu gimana ya. Pernah sih pas waktu mengurung di rumah sebelum masuk ke bawa ke rumah sakit jiwa, mandi nggak mandi ya pernah mandi sehari enggak sekali mandi, bahkan jarang. Kalau namanya dibilang jarang mandi ya lupa sih namanya itu ya, kadang mandi kadang enggak sesuka hati ya gitu, bener-bener ya. Kalau Ya, gitu. pengen mandi Kalau pengen enggak gitu. Iya. Tapi kalau kayak buang air kecil, air besar tapi tetap bakal Ya mandi. kembali normal. Kembali normal gitu ya. Kalau di dulu waktu masih di Bangsal itu kayak ada hal yang unik nggak Mas yang kejadian yang Mas ingat? Kejadian waktu itu apa ya, sering dijenguk, sering konsultasi sama perawat sama apa itu, hal yang sama dokter juga sering mengesahkan lah, ada rasanya ada perhatian khusus. Berarti waktu di situ kayak Mas ngerasa perhatian ya, Iya. ada yang merhatiin gitu. Jadi apakah itu yang jadi salah satu hal Mas berpikir kayak kedepannya itu aku harus balik karena pasti ada orang-orang kok yang masih peduli, atau kayak gitu Mas? Jangan peduli banget, bahwasanya saya aja dalam kondisi seperti ini ada yang memperhatiin, aku harus semangat biar buat sembuh lah. Dan sekarang udah kebukti. Itu masih ada kontak lagi nggak Mas sama teman-teman di sana? Ada satu orang. Satu orang. Itu pun keadaannya udah sama kayak Mas Adi sekarang. Kalau teman saya masih di panti rehabilitasi, pernah dibawa pulang dan kambuh lagi, dia sekarang di Pati. Oke. Berarti mungkin prosesnya beda-beda ya Mas ya? Memang beda. Saya ini termasuk orang yang beruntung banget sih. Kenapa Mas? Karena cepat sembuhnya, bangkitnya. Soalnya intinya dari hati kecilnya saya harus bisa untuk kembali pulih, bisa kembali aktivitas seperti sedia kala, dan itu rasanya bahagia dan bersyukur sekali. Iya. Allah. Berarti apa dari situ juga akhirnya mohon maaf mungkin kayak pada agak tanya ke agama gitu ya Mas, kayak ibadah Mas pun jauh lebih baik kayak gitu atau Ya, gitu? alhamdulillah. Setelah kejadian waktu di rumah sakit sepulang itu kan termasuk saya sakit parah banget ya, bisa sholat 5 waktu, bisa ngaji, dan bahkan bisa baca Al-Quran dan mengaji dan bisa khatam. Setelah kejadian ini itu sungguh-sungguh luar biasa buat Nikmat aku. banget ya Mas. Itu kayak suci lagi nggak sih kan? Bisa nikmat dalam ibadah. Bahkan kalau dipikir-pikir kan dalam tanda kutip pencinta yang lebih familiar kan mantan ODGJ, seperti orang dalam gangguan jiwa itu, seperti yang jalan-jalan kan itu kalau dibilang kan udah gimana suci atau enggaknya kan bagaimana, kan udah jiwanya kena itu bakal banyak-banyak yang salah. Kita bisa nggak sih kok bisa kembali lagi seperti orang normal itu kan. Saya sampai berpikir seperti itu, harus bisa saya buktikan kembali lagi ke Tuhan yang kuasa. Alhamdulillah mendekat dan
tobat, intinya saya sembuh, dan itu benar-benar kejadian yang luar biasa Luar biasa banget ya Mas ya. yang saya alami. Dan lingkungan pun sangat welcome. Kenapa? Iya. Terus kayak Mas Ari pernah ngerasa kendala nggak sih, kayak mungkin tadi kan Mas Ari kan bilang ya kalau misalnya bagian otak Mas itu kan kayak ada yang nggak berfungsi dengan baik lagi. Itu mempengaruhi komunikasi Mas sama orang lain kan? Kalau itu sih menurutku enggak, cuma kadangkala sering pusing, tiba-tiba pusing, nanti buat apa, di pelampiasan apa, sembuh lagi gitu. Oh, jadi kalau pusing itu tiba-tiba Mas? Iya, tiba-tiba. Itu kayak ada nanti mual gitu atau just pusing? Enggak, cuma pusing datang tiba-tiba gitu. Nanti didiamin atau buat istirahat sebentar, sembuh. Tapi itu Memang bukan efek dari itu, dari obat. dari Dari sakit kepala itu. Oke. Tapi berarti bukan karena Mas Ari mikir-mikir yang kayak Enggak. dulu, enggak ya? Enggak. Oke, berarti emang itu efek lanjutannya ya Mas Iya. ya? Luar biasa banget lah. Cerita Mas ini bagi Farah emang luar biasa sih Mas. Cepet loh 1 bulan itu Mas bisa sembuh kayak gitu kan. Bahkan Iya. Mas sendiri bilang kalau udah nggak ada lagi rasa takut kalau misalnya kejadian hal itu lagi, Iya. dan lebih bisa kontrol diri kayak gitu. Iya. Berarti emang kekuatan internal dari diri sendiri itu penting banget ya Mas ya. Iya. Itu yang bikin Mas cepet pulih. Iya, dari dorongan diri sendiri, Dorongan diri sendiri. semangat. Terus kalau Mas ini ke depannya itu harapan Mas kayak gimana Mas? Kalau saya masih mengembangkan usaha, intinya bisa membantu orang tua, dan bisa kedepannya saya pengen punya perusahaan, merintis dari kecil sampai besar, bisa buat menampung orang-orang seperti saya yang setara dengan saya, bisa buat kembali, bisa kerja buat saya itu. Kenapa Mas Ari pengen menampung kayak teman-teman yang ngerasain dulu kayak Mas? Apakah emang stigma orang yang ODGJ itu orang yang tersisihkan atau gimana Mas? Iya sih, posisi saat ini saya alami juga memang berat sih, dan itu pun benar-benar kalau di otak susah. Kenapa susah? Soalnya dalam menjalani itu pikiran saya sulit kan, itu ya pola pikirnya beda sama orang yang normal. Nah, kembali kepada topik saya kan, buat perusahaan itu kan bisa dia berinovasi bidangnya, dia punya apa, kita kembangkan, bisa masalah. Mungkin balik lagi karena mungkin ini ya Mas ya, tetap gitu orang yang mengalami ODGJ pun dia tetap manusia yang Ya, harus tetap manusia, dimanusiakan gitu Mas ya. harus dimanusiakan. Iya, Banyak stigma ya. Iya. Tapi dulu Mas ketika menanggapi stigma-stigma negatif itu Mas tetap dengan tenang Mas. Tenang, saya enjoy saja, sikap santai lah. Apa karena Mas dulu itu kayak percaya banget sama Tuhan, kalau Tuhan itu pasti kasih yang terbaik sama Mas? Saya percaya banget bahwa 100% bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan lah, bisa kasih segala-galanya. Soalnya dengan perjalanannya waktu, perjalanannya hidup itu memang penuh lika-liku ya. Memang nanti dikasih ujian yang berat, dikasih solusinya juga. Memang benar-benar harus kuat. Kalau itu kuat dah dalam ujian ini, kalau kuat nanti kan bisa derajatnya lebih tinggi. Iya tuh. Mungkin jadi ya karena ada keyakinan itu akhirnya ya walaupun jahat sih Mas ya, dengan stigma-stigma masyarakat yang menganggap kalau orang yang ODGJ itu orang yang berbeda, yang terus kayak bener-bener derajatnya di bawah lah, istilah kan kadang ada masyarakat seperti itu. Tapi dengan kepercayaan Mas kalau Tuhan itu adil gitu dan pasti nyiapin yang terbaik, akhirnya ya membuktikan sekarang ya Mas ya. Iya, Luar biasa bahwa ada, dan memang benar-benar ada itu
cobaan itu harus kuat. Kalau sekarang Mas sendiri untuk dengan keluarga, dengan masyarakat kayak gitu, itu sudah mulai istilahnya apa ya? Kayak ada ide atau gagasan yang Mas diskusiin ke mereka nggak tentang apa ide Mas yang ini? Kalau itu udah saya mulai kondisikan dan mulai kemungkinan entah berapa tahun lagi masih dalam planning bisa direalisasikan lah nanti kalau seiring berjalannya waktu. Oke. Berarti tetap dicoba ya Mas ya? Ya, saya beserta kerabat, teman-teman semuanya yang bisa saling mendukung, bisa berpartisipasi. Berarti sekarang keluarga ataupun masyarakat pun udah kayak istilah melupakan dengan masa-masa Mas Ari waktu mengalami Iya, schizophrenia, atau terkadang masih ada yang mungkin gitu Mas? Udah enggak, sekarang udah enggak, mungkin enggak berani lah, udah posisi seperti ini sudah sembuh. Bahkan kok bisa seperti ini kan, masa seperti orang seperti saya sembuh, masa dia masih mau gitu. Oh justru mungkin jadi ini motivasi buat mereka ya Mas ya? Iya. Kayak Mas aja bisa bangkit, apalagi mereka yang Iya, bisa iya. dibilang nggak mengalami yang Mas Iya, alami. dalam kondisi normal. Luar biasa banget. Kalau Mas sendiri, hal apa sih yang Mas pengen ungkapin sama keluarga Mas ataupun lingkungan Mas yang benar-benar support Mas waktu masa pemilihan kemarin? Saya pesan alhamdulillah banyak terima kasih udah mendampingi, udah saling support dalam saat ini, kondisi saya seperti ini, dan benar-benar banyak terima kasih dan bersyukur. Jadi benar-benar rasa syukur buat mereka semua ya. Oke. Kalau nggak ada mereka nggak ada apa-apa. Iya. Berarti Mas Ari kayak pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya kehilangan mereka tuh gimana Mas? Ya berat juga sih, udah sering komunikasi, sering ngobrol, bahkan jadi saudara. Itu benar-benar kalau kehilangan benar-benar berat. Berarti kalau misalnya Mas, kan kita nggak ada yang tahu nih, kalau misal nanti ada berita duka gitu, Mas Ari kayak udah mempersiapkan diri buat benar-benar ngatur emosional Mas, atau ada ketakutan nggak sih nanti kalau kejadian kayak dulu lagi? Kemungkinan besar saya berusaha semaksimal mungkin ya, menerimalah apapun yang terjadi. Memang Tuhan udah menghendaki ya, mau gimana lagi. Oke, berarti lebih ke penerimaan itu ya Mas ya? Oke, luar biasa banget. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang hasil diskusi kita sama Mas Ari tentang Iya. gimana yang Mas Ari rasain di masa-masa mengalami schizophrenia, bahkan ternyata pernah pun mengalami bipolar. Luar biasa teman-teman, ternyata untuk sembuh itu bisa kalau misalnya benar-benar ada dorongan dari diri sendiri Iya. dan ada juga support dari lingkungan yang Dan keluarga. dan keluarga. Nah, luar biasa. Jadi teman-teman semua, seperti tadi pesan Mas Ari kan, kalau misalnya kita itu human ya Mas ya, manusia Yeah. gitu. Jadi orang yang terkena schizophrenia atau ODGJ itu untuk manusia. Jadi tetap harus kita manusiakan gitu. Yeah. Bahkan kalau bisa kita bikin ide-ide yang gimana bisa istilahnya buat wadah mereka lah kayak gitu ya Mas ya. Iya. Karena sebenarnya kalau teman-teman tengok, bukan kayak stigma yang masyarakat anut sekarang ya, kalau misalnya schizophrenia itu penyakit jin, itu beda lagi gitu. Sebenarnya schizophrenia ini kan gangguan kejiwaan gitu ya, kegangguan jiwaan dan kondisi medis yang mempengaruhi fungsi fisik gitu, fisik normal gitu kan, menyangkut dengan tingkah laku juga emosionalnya kayak gitu. Bahkan kerap kali terjadi di usia rentannya remaja ya Mas ya, iya. di usia 16 sampai 25 lah gitu. Kayak Mas Ari dulu kan kurang lebih di usia berarti 22-23 ya Iya. Mas ya, seperti itu. Maka teman-teman semua, semoga dari perbincangan Fariha dan Mas Ari kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak gitu. Dan ingat tadi Mas Ari bilang, kalau ada apa-apa dalam pikiran jangan dipendam sendiri Harus gitu, tapi unek-uneknya harus diungkapkan, Ungkapkan. harus ada teman untuk diskusi, karena bahaya teman-teman kalau misalnya semuanya sendiri, maka dari pikiran bisa ke semuanya Mas ya. Iya. Dan itu sangat bahaya. Oke, sekian teman-teman, selamat siang, semoga teman-teman bisa melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih, bye bye.